Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Nona Moboy. Di video aku kali ini, aku ingin membahas tentang desain dari kegiatan pembelajaran di PAUD selama satu hari. Jadi buat Bapak Ibu guru yang mungkin masih kebingungan bagaimana mendesain kegiatan pembelajaran selama satu hari, kira-kira ini adalah contoh yang bisa Bapak Ibu pakai dan silakan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari kelas atau sekolah Bapak Ibu guru. Untuk pembagian kegiatan pembelajaran di PAUD itu dibagi menjadi 4 bagian. Antara lain yang pertama adalah sebelum kegiatan pelajaran dimulai atau sebelum kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan pembukaan, dan yang ketiga adalah kegiatan inti, dan keempat atau yang terakhir adalah kegiatan penutup. Saya akan menguraikannya satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. Ini bagian yang tidak kalah penting dari kegiatan di PAUD, yaitu yang pertama berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu guru menyambut anak-anak yang datang. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bermain sejenak, bersosialisasi dengan teman, mereka menyapa teman-temannya supaya emosi mereka juga tidak terganggu nanti ketika pelajaran dimulai. Ini penting sekali untuk memberikan 5 menit atau 7 menit di awal sebelum kegiatan pembukaan dimulai untuk anak-anak bersosialisasi dengan teman-temannya ketika mereka memasuki ruangan kelas. Yang ketiga, di kegiatan pra ini atau sebelum kegiatan pembelajaran ini, yaitu berikan kesempatan kepada anak untuk minum air putih, mereka yang membutuhkan toilet untuk pergi ke toilet, dan mungkin mereka yang masih harus melihat tempat duduknya, atau kadang-kadang mungkin tempat duduknya ada sesuatu yang perlu dibereskan di situ. Berikan kesempatan kepada anak-anak. Ini di bagian kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang terakhir yang juga merupakan bagian dari kegiatan sebelum pembelajaran dimulai itu adalah hentikan mereka ketika mereka yang masih bermain untuk berhenti dari bermain mereka yang mungkin belum meletakkan tas untuk meletakkan tasnya dengan rapi, mereka yang mungkin masih makan atau minum, untuk hentikan semua aktivitas tersebut karena kita akan masuk ke dalam kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan pembukaan. Nah, hal yang kedua adalah kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan ini dimulai dengan berdoa, bernyanyi, bisa bernyanyi lagu anak-anak, atau juga bisa menyanyikan lagu tema, atau juga bisa menyanyikan lagu sesuai dengan keyakinan. Kalau misalnya khusus PAUD tersebut adalah PAUD yang memang hanya satu saja jenis agama di dalam PAUD tersebut, ya bisa juga menyanyikan lagu keagamaan. Lalu yang kedua, setelah mungkin berdoa, bernyanyi, Bapak Ibu guru mengingatkan anak-anak tentang peraturan kelas. Silakan membaca ulang peraturan kelas supaya mereka mengingat apa yang tidak boleh mereka lakukan ketika jam pelajaran atau kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang terakhir yang juga menjadi bagian dari kegiatan pembukaan ini adalah mengingatkan kembali anak-anak tentang materi pelajaran yang mereka sudah pelajari di hari sebelumnya. Ini sangat penting sekali di bagian dari kegiatan pembukaan. Yang ketiga adalah kegiatan inti.
Nah, di kegiatan inti ini cakupannya antara lain yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPPH. Kalau Bapak Ibu guru masih bingung apa itu RPPH, itu secara sederhananya bisa dibilang sebagai rencana kegiatan harian. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat kira-kira pembelajaran hari ini berkaitan dengan tema apa atau apa yang mau disampaikan kepada anak-anak. Nah, pelaksanaan kegiatan ini silakan dilakukan, disampaikan materinya atau dilakukan aktivitasnya seperti yang ada tercantum di dalam RPPH Bapak Ibu guru. Yang kedua, yang juga merupakan bagian dari kegiatan inti adalah membangun interaksi dengan anak-anak. Silakan Bapak Ibu guru bertanya pada anak-anak tentang materi yang barusan mereka dengar. Silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan aktivitas kegiatan yang baru saja dilakukan sesuai dengan RPPH Bapak Ibu guru. Dan bisa juga bagian dari interaksi ini adalah Bapak Ibu guru silakan mengajak anak-anak untuk mengamati sesuatu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru menggunakan alat peraga yang ada tersedia di dalam ruangan kelas atau mungkin juga di luar ruangan kelas, silakan mengajak anak-anak untuk mengamatinya. Nah, ini masih dalam bagian inti dari kegiatan pembelajaran. Setelah semua kegiatan tersebut selesai, silakan ajak anak-anak untuk membereskan semua bahan dan alat yang dipakai selama kegiatan inti ini berlangsung. Misalnya mungkin krayon, pensil, penghapus, atau alat peraga, atau hal-hal lain misalnya cat air, dan semua hal-hal yang dipakai, alat dan bahan yang dipakai selama kegiatan inti ini, silakan Bapak Ibu ajak anak-anak untuk merapikannya. Yang keempat adalah kegiatan penutupan. Nah, di kegiatan penutupan ini Bapak Ibu guru bisa mengajak anak untuk berdiskusi sejenak sebagai pengulangan daripada materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Diskusi ini hanya berlangsung singkat, tidak usah terlalu panjang, hanya untuk mengecek apakah kegiatan tadi, pembelajaran yang tadi kita sampaikan, misalnya mungkin belajar tentang huruf atau belajar tentang tema tertentu, apakah itu ditangkap oleh anak-anak atau tidak. Nah, ini sekaligus nanti menjadi bahan evaluasi dari Bapak Ibu guru. Jadi pastikan untuk selalu ada pengulangan di bagian kegiatan penutupan ini supaya anak-anak diingatkan lagi bahwa oh ternyata tadi mereka belajar tentang ini. Mungkin ada anak-anak yang tadi miss ketika hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ibu guru, dan ketika mereka mendengarkan diskusi itu, mereka mendengarkan teman mereka menyampaikan apa yang dipelajari tadi, mereka bisa juga menangkap hal tersebut. Di bagian kegiatan penutupan ini, selain pengulangan materi secara singkat atau diskusi dengan anak-anak secara singkat berkaitan dengan materi pembelajaran, Bapak Ibu guru bisa menegaskan kembali nilai-nilai moral yang perlu mereka pegang, yang perlu mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nilai-nilai moral yang mungkin tadi ada di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Setelah Bapak Ibu guru melakukan diskusi sebagai pengulangan dari materi sesuai dengan RPPH hari tersebut, dan juga menegaskan tentang nilai-nilai yang perlu mereka praktekkan dalam kehidupan mereka setiap hari, Bapak Ibu guru bagian yang selanjutnya adalah mengizinkan anak murid kita, mengizinkan para siswa untuk merapikan barang-barang pribadi mereka. Mereka bisa memasukkan krayon, pensil warna, cat air, atau apa saja yang menjadi barang pribadi mereka ke dalam tas mereka masing-masing, dan minta anak-anak supaya mereka mengecek ulang barang bawaan mereka supaya tidak ada yang ketinggalan. Setelah merapikan barang-barang pribadi dari anak-anak, Bapak Ibu guru bisa mengajak mereka untuk bernyanyi.
bernyanyi kembali sesuai dengan misalnya tema hari ini, atau mungkin menyanyikan sesuatu lagu kebangsaan atau lagu anak-anak lain. Setelah itu mereka bisa berdoa bersama dan menyalami guru satu persatu, dan kegiatan sepanjang satu hari itu sudah berakhir. Bapak Ibu guru, tambahan dari saya adalah sebenarnya bukan tambahan, tapi hanya mau mengingatkan bahwa ini adalah contoh dari kegiatan misalnya 1 jam pelajaran. Tetapi kalau misalnya untuk full sepanjang satu hari, tentu ada istirahat mereka untuk makan, ada istirahat juga mereka untuk bermain bersama, ya. Di PAUD itu biasanya kurang lebih anak-anak bersama dengan kita itu 2 jam. Jadi pasti tentunya ada kegiatan belajar lainnya juga. Tetapi ini adalah rangkuman untuk 1 jam pelajaran. Jadi pastikan ada kegiatan sebelum, lalu kegiatan pembukaan, ketiga adalah kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup, ya. Jadi Bapak Ibu guru silakan kembangkan sesuai dengan PAUD Bapak Ibu guru. Kalau misalnya biasanya hanya 1 jam, maka berarti hanya ada 1 materi pelajaran. Jadi hanya mungkin tema saja yang anak-anak pelajari. Tapi tentu ada di PAUD yang lain yang sudah lebih baik, mereka yang mungkin 2 jam belajar bersama dengan siswa, pasti ada kegiatan yang lain. Misalnya mungkin mereka belajar juga matematika dasar dan atau berhitung, ya. Itu juga ini, atau misalnya untuk belajar tentang agama dan sebagainya. Itu tentu didesain, selalu diingat untuk selalu ada 4 komponen ini di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Terima kasih, semoga hal yang saya sampaikan desain tentang kegiatan belajar di PAUD ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru dan menolong Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan pengelola juga untuk membantu para guru supaya mendesain jam pembelajaran di sekolah dengan lebih